Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Pratiwi dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini saya akan membahas mengenai bioterorisme. Sebelumnya, materi bioterorisme ini telah dibahas oleh rekan saya dalam presentasi kelas. Untuk lebih mengetahui apa itu bioterorisme, simak videonya. Merupakan suatu usaha untuk membunuh, melukai, dan melumpuhkan dengan menggunakan patogen. Nah, jadi bioterorisme itu merupakan suatu tindakan atau usaha untuk melukai, membunuh, atau melumpuhkan dengan menggunakan patogen. Nah, patogen ini dapat berupa virus, bakteri, maupun organisme lain yang bersifat toksik. Nah, sasaran dari bioterorisme ini selain manusia, juga bisa pada tumbuhan maupun hewan. Nah, kapan sih bioterorisme itu ada? Nah, metode bioterorisme itu ada sejak dulu kala. Dimulai pada abad sekitar 400 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu bangsa Iran kuno menggunakan panah yang dicelupkan ke dalam feses atau kotoran atau juga ke dalam makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Kemudian hal serupa juga dilakukan oleh bangsa Roma. Mereka mencelupkan pedang mereka ke sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Kemudian pedang tersebut digunakan untuk berperang. Pada tahun 1932 sampai 1935, Jepang melakukan sebuah program pembuatan senjata biologi. Kurang lebih dari 3.000 ilmuwan dilibatkan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu berbagai organisme biologi yang dapat berpotensi dijadikan sebagai senjata biologi, seperti pes, kolera, dan penyakit seksual. Hasil penelitian ilmuwan Jepang kemudian diuji cobakan kepada tentara-tentara Cina. Pada saat itu, kurang lebih dari 10.000 tentara Cina mati karena percobaan tersebut. Akhirnya, Jepang menggunakan senjata biologi sebagai senjata andalan mereka. Kemudian, hal ini ditiru oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mekanisme dari bioterorisme yang pertama itu ada Pigeon Project. Pigeon Project ini merupakan mekanisme penggunaan burung merpati sebagai penuntun rudal. Yang kedua, ada penggunaan kulit katak beracun untuk melumuri panah sehingga saat panah tersebut mengenai makhluk hidup akan menyerang sistem saraf yang akan menyebabkan kelumpuhan. Dan yang terakhir adalah dengan rekayasa genetika. Agen biologi yang dapat digunakan untuk bioterorisme diantaranya yaitu bakteri antraks. Bakteri antraks ini yaitu Bacillus anthracis. Bakteri Bacillus anthracis ini dapat menyebabkan penyakit antraks. Dan penyakit antraks ini hanya ditularkan dari hewan ke manusia. Cara penularannya dapat berupa karena mengkonsumsi hewan yang telah terinfeksi penyakit antraks maupun penularan lewat luka. Seseorang yang terkena penyakit antraks, kulitnya akan menghitam seperti batu bara. Bakteri Bacillus anthracis sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai senjata biologi karena bakteri ini mempunyai spora yang dapat menyebar dengan cepat sehingga mudah menginfeksi makhluk hidup lain. Selanjutnya adalah bakteri pes. Bakteri pes ini merupakan infeksi yang diakibatkan oleh bakteri Yersinia pestis. Nah, penyebaran dari pes ini berasal dari gigitan kutu. Sebelumnya, kutu tersebut hinggap di jaringan ataupun cairan tubuh hewan yang telah terinfeksi penyakit pes kemudian hinggap di manusia. Seseorang yang telah terinfeksi pes biasanya mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening. Kemudian biasanya bakteri pes ini akan menyerang paru-paru dan bakteri ini akan berkembang biak di dalam saluran peredaran darah si penderita. Nah,
Untuk penyebaran dari penyakit WES ini biasanya ketika kutu menghisap darah manusia, bakteri PES akan keluar dari kerongkongan kutu dan menginfeksi saluran peredaran darah manusia. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tahu bioterorisme alami adanya. Nah, sekarang ini bioterorisme modern. Sebenarnya nggak jauh beda. Sebenarnya sama adanya, hanya saja caranya yang berbeda. Nah, di era modern saat ini dikenal istilah bioterorisme modern. Nah, bioterorisme modern ini merupakan sebuah penggunaan materi biologi atau kimiawi oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan atau ancaman bagi masyarakat yang materi organisme biologi atau kimiawi itu telah dilakukan rekayasa genetika sebelumnya di dalam lab yang mutakhir seperti HIV, AIDS, dan Ebola. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.